Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Silmi Mufliha dengan NIM 192231051 kelas Gizi 5A mata kuliah Survei Konsumsi Pangan Teori akan mempresentasikan mengenai hasil review artikel jurnal Survei Konsumsi Pangan pada tingkat rumah tangga atau household levels. Topik yang direview di sini adalah perbandingan penggunaan data Household Consumption and Expenditure Survey atau HCES atau IHS dibandingkan dengan 24-hour recall untuk menilai konsumsi pangan rumah tangga dan estimasi kecukupan mikronutrien di Malawi, distrik Kasungu, yang disusun oleh Kalimbira et al. Pada tahun 2025. Nah, tujuannya untuk membandingkan estimasi asupan mikronutrien dan prevalensi ketidakcukupan yang dihitung dari data HCES atau IHS 5 Malawi terhadap data 24-hour recall individu untuk wanita usia subur serta menilai apakah HCES dapat dipakai untuk memandu kebijakan fortifikasi berskala besar. Metode HCS dilakukan dengan mewawancari anggota rumah tangga yang paling tahu soal makanan keluarga. Responden diminta untuk menyebutkan semua jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi seluruh anggota keluarga selama 7 hari terakhir, lalu hasilnya dibagi 7 untuk mendapat rata-rata harian. Karena datanya bersifat rumah tangga, hasil konsumsi diubah menjadi estimasi per individu menggunakan Adult Female Equivalent atau AFE, yaitu pembagian konsumsi berdasarkan kebutuhan energi relatif tiap anggota terhadap wanita dewasa usia 18-29 tahun sehat sebagai acuan. Nah, untuk repetisi dan jumlah sampelnya, HCS ini biasanya dilakukan tiap 3-5 tahun sekali dan mewakili cakupan rumah tangga yang luas. Nah, dari lebih dari 11.000 rumah tangga yang disurvei secara nasional di Malawi, peneliti mengambil subsampel sebanyak 183 rumah tangga di distrik Kasungu berdasarkan pertimbangan kesamaan musim dan waktu pengumpulan data agar hasilnya sebanding dengan survei 24-hour recall. Metode HCS ini digunakan untuk memperoleh data konsumsi pangan yang representatif secara nasional atau daerah sehingga berguna dalam menilai pola makan dan potensi intervensi gizi seperti fortifikasi. Karena memiliki sampel besar yang dilakukan rutin, HCS cocok saat metode 24-hour recall tidak memungkinkan untuk dilakukan. Namun hasilnya perlu ditafsirkan secara hati-hati karena data dikumpulkan pada tingkat rumah tangga bukan individu. Nah, karakteristik sasarannya itu data konsumsi rumah tangga ini diubah menjadi estimasi individu dengan pendekatan Adult Female Equivalent atau AFE, yaitu perbandingan kebutuhan energi tiap anggota keluarga terhadap wanita dewasa sehat usia 18-29 tahun sebagai acuan. Nah, pendekatan ini menghasilkan estimasi konsumsi individu virtual khususnya untuk wanita usia subur. Nah, meskipun begitu, perbedaan usia, status laktasi, dan ukuran rumah tangga dapat membuat hasilnya tidak selalu akurat. Kelebihan dari metode ini yaitu sampel besar representatif pada level nasional atau distrik, sehingga cocok untuk estimasi cakupan atau rezim pangan populasi dan untuk memodelkan program seperti fortifikasi. Nah, selain itu, recall 7 hari lebih dapat menangkap konsumsi episodik, misalnya konsumsi daging, minyak, dan gula. Adapun kekurangannya itu menggunakan data gabungan satu rumah tangga, sehingga harus di-individualize dengan asumsi AFE yang mungkin bisa bias atau tidak menangkap preferensi dalam rumah tangga. Selain itu juga rentan underestimated kuantitas. Nah, dalam studi ini, median energi HCES itu jauh lebih rendah daripada 24-hour recall. Kemungkinan penyebabnya itu tidak menangkap konsumsi luar rumah. Recall data gabungan dalam satu rumah tangga itu juga sulit dilakukan dan deskripsi item kurang spesifik. Berikut adalah cara mengolah, menganalisis, dan menyajikan data konsumsi. Yang pertama itu dengan mengonversi unit ke gram atau kilogram, lalu melakukan cleaning dan outlier management. Yang ketiga, mapping ke food composition table yang sesuai. Nah, dalam studi ini memakai FCT Malawi, Kenya, West Africa, dan USDA. Yang keempat, estimasi nutrien. Caranya itu dengan mengalihkan gram dengan isi nutrien per gram, lalu dijumlahkan semuanya. Nah, HCS 7 hari ini sering diasumsikan mewakili kebiasaan asupan, meskipun masih perlu diuji. Yang kelima, menganalisis kecukupan dengan membandingkan distribusi asupan terhadap preferensi, misalnya HAR, EAR, atau metode full probability untuk zat gizi spesifik, misalnya zat besi. Nah, penyajian datanya dapat menggunakan median untuk data asupan. Selain itu juga bisa menggunakan violin atau density plots untuk distribusi asupan. Prevalensi risiko ketidakcukupan bisa menggunakan persentase, dan perbedaan poin persentase antar metode juga dapat ditampilkan. Nah, data-data tersebut itu dalam studi ini disajikan dalam bentuk tabel. Nah, yang terakhir itu melakukan modeling intervensi, misalnya fortifikasi. Caranya dengan mengubah nilai komposisi untuk food vehicles yang difortifikasi pada level legislatif, lalu dihitung ulang kontribusi terhadap kecukupannya. Nah, selanjutnya validitas dan reliabilitas. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode HCS memiliki validitas dan reliabilitas yang cukup baik untuk beberapa zat gizi, misalnya zat besi, zinc, dan vitamin B2 serta vitamin B9, dengan perbedaan hasil kurang dari 20% dibanding metode 24-hour recall. Nah, hal ini membuat HCS berguna untuk tujuan tertentu seperti menentukan food vehicles fortifikasi. Namun untuk vitamin B1, B3, dan B6, perbedaannya cukup besar karena data HCS kurang detail dalam mendeskripsikan bahan makanan, sehingga pencocokan ke tabel komposisi pangan atau FCT-nya itu menjadi kurang akurat. Nah, secara keseluruhan literatur menyimpulkan bahwa HCS itu baik untuk menilai cakupan konsumsi pangan dan makanan fortifikasi, tapi kurang tepat untuk memberikan asupan individu secara akurat. Oleh karena itu, HCS dan 24 hours recall sebaiknya digunakan secara saling melengkapi.
Berikut adalah potensi bias yang mungkin terjadi. Yang pertama ada reporting, di mana HCS cenderung lebih meremehkan jumlah karena recall data gabungan dalam satu rumah tangga selama 7 hari itu lebih sulit dilakukan, serta konsumsi di luar rumah itu tidak terekam. Yang kedua, kesalahan menyocokkan FCT atau deskripsi item makanan, di mana terdapat item yang terlalu umum, misalnya ikan, itu sulit dicocokkan, sehingga menyebabkan estimasi nutrien itu meleset. Misalnya, dampaknya itu efek besar pada vitamin B kompleks. Yang selanjutnya itu asumsi distribusi dalam rumah tangga atau EFE. Ini asumsi proporsional terhadap kebutuhan energi kemungkinan tidak mencerminkan realita, misalnya karena prioritas makanan anggota tertentu, pembagian makanan yang berbeda antara anggota keluarga, dan adanya pengaruh budaya. Selanjutnya ada pengaruh musim dan kesalahan penyocokan sampel. Nah, apabila HCS dan 24 hour recall ini dikumpulkan di musim yang berbeda, menghasilkan pola konsumsi yang berbeda juga. Nah, studi di sini mengatasi ini dengan subsampling dilakukan pada bulan yang sama, yaitu Maret sampai September, sehingga menghasilkan 183 sampel. Cara mengurangi bias yang pertama yaitu bisa dengan memperbaiki modul HCS, nah dengan membuat deskripsi makanan yang lebih rinci, misalnya jenis ikan, olahan, dan sebagainya. Selanjutnya juga menambahkan pertanyaan makanan yang dimakan di luar rumah dan menambahkan unit konversi yang lebih relevan dengan kondisi lokal. Selanjutnya, mengharmonisasikan FCT itu dengan memakai satu set FCT yang konsisten atau mendokumentasikan best fit mapping serta melakukan analisis sensitivitas terhadap pencocokan. Yang selanjutnya, melakukan triangulasi data dengan menggabungkan HCS dengan subset 24 hour atau biomarker untuk beberapa nutrien saat kondisi memungkinkan untuk mengurangi ketergantungan pada satu metode. Selanjutnya, dengan sampling pada musim yang sesuai. Apabila membandingkan metode, musim harus dicocokkan. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.